Sudah pernah dengar dong yang namanya diet carnivore? Yes, diet yang lagi viral, yang lagi trending sekarang di mana-mana. Dan katanya ini adalah diet terbaik, diklaim punya banyak sekali manfaat kesehatan. Tapi apakah ini benar-benar baik untuk jangka panjang atau mungkin hanya untuk sementara aja? Kita akan simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans, channel kesayangan kita, SB30 Health episode panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan sesuai dengan apa yang saya bicarakan di awal, kali ini saya akan bahas apa sih yang terjadi kalau tiap hari kita hanya makan daging saja. Yes, ini adalah konsep diet carnivore. Salah satu diet yang sekarang lagi booming sekali, lagi viral, ya, bukan cuma di platform ini, bahkan mungkin di platform sebelah, ya, di sosmed tetangga, ini juga sangat viral. Di mana-mana saya sering sekali dapat pertanyaan, dok bahas dong diet carnivore, dok bahas dong mengenai kalau apa sih dampaknya kalau kita makan daging aja. Oke, jadi kali ini saya akan bahas apa sih diet makan daging ini, ya, dampaknya apa sih, atau apakah ini cuma scam aja, ataukah ini memang dalam arti suatu solusi untuk masalah-masalah kesehatan zaman now yang semakin lama semakin banyak, ataukah ini memang adalah suatu terobosan baru, ya, saya akan bahas. Nah, yang pertama kita perlu pahami dulu ya, yang dikatakan di sini diet makan daging ini adalah konteksnya adalah daging hewani. Ya, daging hewani. Karena nanti banyak orang bilang, ada beberapa yang bilang, oh daging apa nih? Apakah daging-daging yang sintetis atau seperti apa? Ya, jadi semuanya intinya adalah konsepnya makan daging hewani. That's it. Ya, itu yang kita sebut adalah diet carnivore. Tanpa makan yang lain. Jadi nggak makan sayur, kemudian nggak makan buah, nggak makan nasi, nggak makan mie, nggak makan roti, itu ya. Jadi hanya makan daging hewani aja. Itu telur oke lah gitu makan. Untuk dairy product ya ada yang iya, ada yang enggak, tergantung gitu. Tapi konsep utamanya adalah makan daging hewani saja. Jadi tanpa padi-padian, tanpa sereal, tanpa yang tadi saya sebutkan semua. Oke? Nah, kenapa kok diet carnivore ini populer? Nah, itu ya. Kita perlu tahu dulu apa sih yang membuat diet carnivore ini populer. Yang pertama, ada suatu paradigma yang menyatakan bahwa serat itu bukan untuk manusia. Nah, tuh, apa nggak kaget tuh teman-teman? Yang selama ini, wah nggak mungkin lah, ini konyol banget nih, kacau nih. Yang namanya serat itu kan bukannya selama ini banyak orang bilang, oh serat itu paling baik untuk kesehatan, paling sehat. Bahkan kalau kita bicara mengenai diet sehat, orang selama ini berpikirnya adalah diet konsumsi banyak serat. Nah, tapi untuk orang-orang yang proponen carnivore diet nih, mereka bilang apa? Serat itu bukan untuk manusia. Karena apa? Karena sistem pencernaan kita itu didesain berbeda dengan herbivora. Jadi ini adalah suatu statement yang seringkali disampaikan, yang seringkali diangkat untuk orang-orang yang punya pemahaman atau mereka setuju dengan diet carnivore. Nah, karena apa? Karena kita punya sistem pencernaan itu memang berbeda. Betul, itu memang betul. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai usus manusia, kalau kita compare dengan ususnya sapi, salah satunya mungkin ya, atau ususnya kerbau, itu memang berbeda gitu. Jadi ini yang menyebabkan orang-orang diet carnivore ini mereka bicara bahwa memang serat itu bukan untuk manusia, karena tubuh manusia itu memang tidak didesain untuk mencerna serat. Dan itu benar. Yes, itu benar. Kaget sampai sini? Masih mau stay kan? Ya. Karena apa? Karena serat itu memang tidak dicerna oleh manusia. Yang mencerna serat, fiber kita, itu adalah bakteri yang tinggal di usus kita. Manusia itu memang tidak bisa mencerna serat. Itu. Jadi that's why jangan heran kenapa banyak orang-orang yang ketika makan serat, mereka makin susah BAB. Itu. And it's true. That's the fact.
Itu ya. Jadi saya juga tidak pernah mengatakan bahwa kalau susah BAB berarti kurang makan serat. Itu adalah salah satu faktornya, tapi bukan satu-satunya. Ya, jadi ada orang-orang yang ketika mereka itu makan serat banyak, tapi masih susah BAB. Bahkan semakin banyak ditambah seratnya, makin mampet. Itu ya. Jadi memang kalau kita bicara mengenai konstipasi, sembelit atau susah BAB, itu masalahnya tidak selalu karena kurang serat. Itu bahkan ada orang-orang yang mengurangi serat kemudian malah bisa lancar BAB-nya. Itu ya. Tapi kita akan bahas bukan di poin itu, kita akan bahas lebih detail mengenai diet karnivornya ya. Yang kedua adalah klaimnya ini bisa memperbaiki sindrom metabolik. Di mana sindrom metabolik itu yang kita selama ini mungkin lebih kenal dengan istilah penyakit diabetes, asam urat, hipertensi, penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Itu semuanya adalah sindrom metabolik. Dan diet ini diklaim bisa memperbaiki sindrom metabolik, penyakit-penyakit ini. Karena apa? Karena bisa memperbaiki resistensi insulin. Adalah akar dari banyak masalah metabolik. Kemudian bisa populer lagi karena apa? Karena klaimnya adalah untuk menghilangkan alergi. Nah, tuh. Ini dan ini juga ada benarnya juga. Karena ketika banyak orang-orang yang konsumsi makanan-makanan dari nabati, terutama yang ada kandungannya lectins dan gluten, ya. Jadi buat sobat sehat yang mungkin, apa sih dok lectins itu? Lectins itu adalah protein yang terikat pada karbohidrat. Jadi biasanya terdapat pada golongan padi-padian, ya, grains, kemudian golongan serealia seperti jagung, kemudian gandum, ya, kemudian polong-polongan, ya, kalau bahasa Inggris tuh lebih jelas bahasanya, legumes, beans, itu, grains, ya, itu semuanya mengandung lectins. Itu. Nah, lectins ini sangat sering menyebabkan masalah-masalah alergi. Itu. Jadi ketika orang melakukan diet karnivor, mereka tidak konsumsi lektin, mereka tidak konsumsi gluten, otomatis mereka juga akan lebih minim, ya. Mereka akan lebih minim untuk mendapatkan masalah-masalah alergi yang disebabkan karena masalah-masalah ini. Kemudian juga bisa memperbaiki kondisi autoimun, terutama autoimun yang disebabkan karena ya makanan-makanan itu tadi, ya, zat-zat yang terkandung dalam makanan-makanan tadi itu. Itu juga bisa memicu masalah autoimun. Orang-orang yang punya masalah pencernaan, orang-orang yang punya masalah leaky gut, itu katanya bisa terkoreksi, bisa jadi lebih baik ketika konsumsi diet karnivor, melakukan diet karnivor. Dan yang terakhir, nah ini yang paling sering nih sebetulnya. Apa klaimnya? Yes, untuk menurunkan berat badan, untuk fat loss. Nah, ini sebetulnya yang paling rame. Kenapa kok diet itu seringkali bisa viral? Ya karena sesimpel, ya, bisa nurunin berat badan cepat. Ya, turun 20 kilo dalam waktu 2 bulan. Ya, pasti viral di mana-mana. Itu. Karena apa? Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang cari shortcut. Itu shortcut atau jalan yang instan itu memang terasa menjanjikan, terasa baik untuk dilakukan gitu. Nah, tapi kita perlu tahu dulu, yang namanya berat badan turun itu kan belum tentu sehat. Setuju kan? Ya, jadi berat badan yang berlebihan itu memang tendensinya memang orang kurang sehat, tapi berat badan yang turun juga belum tentu sehat. Nah, jadi kalau kita sekarang angkat, jadi sebenarnya sehat nggak dok? Langsung aja deh dok, sehat apa enggak? Orang itu kan mau simpelnya seperti itu, ya kan? Sehat apa enggak? Oke, saya akan jawab, maybe yes, maybe no. Ya, mungkin ini jawaban yang kurang menyenangkan buat sebagian dari kalian, tapi saya akan jelaskan kenapa maybe yes, maybe no. Pertama, ini tergantung dari kondisi kesehatan tiap orang, terutama kondisi pencernaan, kondisi liver, ya, kondisi kesehatan hati kita, liver, dan juga ginjal. Ya, contoh gini, untuk pasien-pasien yang punya masalah SIBO, ya, small intestinal bacterial overgrowth, atau punya masalah IBS, itu memang biasanya saya sarankan untuk melakukan diet karnivor. Yes, karena apa? Karena ini bisa mengkoreksi kondisi kesehatan mereka. Jadi diet karnivor ini works for people who have IBS or SIBO. Tapi untuk kalian yang punya masalah dispepsia, kemudian punya masalah GERD, kemudian punya masalah CKD atau chronic kidney disease, sudah punya masalah gagal ginjal, itu saya tidak sarankan untuk melakukan diet karnivor. Ini tidak baik, ya. Nah, jadi tergantung dari kondisi kesehatannya. Itu.
Yang kedua, tergantung dari berapa lama kalian melakukannya. Durasi melakukan diet karnivor ini berapa lama. Kalau jangka pendek, ya yang jangka pendek di sini yang saya maksud adalah kurang dari 3 bulan, itu ya. Saya rasa tidak ada masalah, ya. Jadi karena biasanya saya juga menyarankan untuk melakukan perbaikan nutrisinya dulu juga, ya. Kemudian melakukan untuk orang-orang yang punya masalah, pasien-pasien yang punya masalah SIBO, IBS, itu saya sarankan untuk melakukan diet karnivor ini dalam waktu mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau maksimal 3 bulan, ya. Itu sudah biasanya akan terkoreksi kondisinya. Kemudian mulai pelan-pelan ya dimasukin sayur-sayuran lagi, dimasukin bahan-bahan serat-serat yang serat larut, serat tak larut gitu ya. Nah, tapi gimana kalau untuk jangka panjang, Dok? Nah, ini. Kalau untuk jangka panjang ya maybe yes, maybe no ya, depends on. Saya akan bahas nanti kenapa depends on ya. Dan yang terakhir adalah cara melakukannya. Nah, ini yang paling penting nih ya, cara melakukan. Karena apa? Karena orang ini selama ini kalau kita dengar diet karnivor ya, itu terkesan enak banget nih. Kita bisa makan sosis, kita bisa makan chicken nugget, kita bisa makan smoked beef, ya kemudian bayangannya tuh makanan-makanan yang all you can eat gitu ya, dimana semuanya serba daging-dagingan gitu. Kenapa? Karena orang memang lebih mudah untuk disuruh makan daging daripada mereka makan sayur gitu. Jadi ketimbang makan sayur, orang lebih tidak keberatan kalau disuruh makan daging itu karena taste-nya yang lebih bisa diterima, taste-nya yang bisa lebih dirasa enak untuk lebih banyak populasi orang-orang mayoritas itu. Nah, kalau kalian makan ya daging-daging yang olahan seperti itu, daging burger, kemudian daging yang seperti sosis, smoked beef, bacon dan lain-lain. Nah, proses pengolahan yang kurang sehat ini tentunya juga akan membuat kondisi kesehatan kalian juga tidak membaik. Ya, jadi kalau kalian yang merasakan selama ini mungkin, ini menjadi lebih sehat, menjadi lebih baik. Nah, ini berapa lama? Ya, berapa lama? Apakah karena kalian mengurangi makanan-makanan tertentu yang mungkin cake, dessert, minuman yang tinggi gula, begitu kalian mengurangi itu tentunya akan terjadi perbaikan juga dari tubuh kita. Tapi kalau kalian juga menggantikannya dengan makanan-makanan yang highly processed food atau daging-daging olahan, tentunya ini juga tidak lebih baik, ya. Kemudian juga suplementasinya. Ya, kenapa suplementasi ini juga penting? Saya akan bahas ya nanti. Kemudian juga pengawasan dokter atau nutrisionis ya. Jadi ada pengawasan nggak dari dokter, dari nutrisionis? Kalau kalian melakukan diet karnivor ini hanya ikut-ikutan, hanya ngikutin yang lagi viral, yang lagi trending, ya jangan heran kenapa kalian ketika cek darah atau melakukan blood test banyak sekali rapot-rapotnya yang merah. Itu karena kalian cuma ikut-ikutan, nggak paham bagaimana melakukan diet karnivor yang benar. Itu. Jadi apa, Dok, yang akan defisien? Ya, apa sih yang akan kekurangan kalau kita itu melakukan diet karnivor terutama dalam jangka waktu yang panjang? Ini yang ada hubungannya dengan tadi ya. Yang pertama, yang kita akan kekurangan adalah fiber. Di mana fiber ini tadi katanya orang-orang yang proponen diet karnivor, ini nggak penting dalam tubuh kita. Ya, jadi kita akan kekurangan. Jadi penting atau enggak ini tergantung dari kondisi. Tapi yang pasti fiber itu juga punya manfaat untuk menjaga kadar gula darah kita secara stabil, juga untuk menjaga profil kolesterol kita juga. Jadi bukan berarti kolesterol itu harus diturunkan, tapi ini untuk menyeimbangkan profil kolesterol dalam tubuh kita. Fiber itu punya manfaat seperti itu juga. Meskipun ya ada bilang penting atau enggak ya tergantung kondisi ya. Yang kedua, kekurangan vitamin C. Ini yang akan kita kekurangan kalau kita melakukan diet karnivor dalam jangka waktu yang panjang. Di mana vitamin C ini punya kontribusi untuk sistem imun ya, white blood cell kita, sel darah putih, untuk penyembuhan luka, kemudian juga untuk kesehatan gusi. Orang kalau kekurangan vitamin C itu bisa mengalami yang namanya scurvy, kemudian bleeding gum, ya jadi gusinya berdarah, itu juga karena vitamin C. Kemudian folate, ya, folat. Gitu. Ini juga penting untuk sintesa DNA, untuk produksi sel darah merah kita, ya kemudian juga untuk ibu-ibu yang lagi dalam masa kehamilan, ini untuk mencegah neural tube defects. Ya, jadi untuk kesehatan bayinya itu juga penting folate. Dan folate ini terdapat di sayuran hijau paling tinggi, ya. Kemudian apalagi yang akan kekurangan ketika melakukan diet karnivor dalam jangka waktu yang panjang? Kalium. Yes, kalium atau potasium. Ini punya banyak sekali peran untuk fungsi otot kita, ya. Kemudian untuk fungsi syaraf, ya, nerve signaling.
kemudian juga untuk fungsi jantung, kesehatan jantung, penting sekali kalium. Kemudian juga akan kekurangan magnesium, di mana magnesium ini juga berperan untuk fungsi syaraf, untuk kesehatan tulang, dan juga untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas tidur. Dan yang terakhir yang akan kekurangan adalah untuk fitonutrisi, ya fitonutrien, dan juga antioksidan. Bukan berarti kita nggak bisa mendapatkan fitonutrisi dan antioksidan dari hewani ya, tapi untuk mendapatkan yang cukup jumlahnya, kita perlu dapatkan juga dari nabati. Itu. Jadi kalau kita hanya melakukan diet karnivor tanpa adanya suplementasi, kita akan kekurangan fitonutrisi dan antioksidan. Di mana ini juga akan berkontribusi ke penyakit degeneratif, masalah peradangan, sistem imun, dan lain-lain. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Jadi baik apa enggak dok kalau kita melakukan jangka panjang kalau kita bicara mengenai diet karnivor ini? Oke, saya akan menyampaikan juga mungkin sedikit dari opini pribadi saya juga ya. Jadi gini, kalau saya ditanya, baik apa enggak sih dok kita melakukan diet karnivor ini untuk jangka panjang, long term ya. Jadi konteksnya di sini adalah long term. Pertama, tergantung dari tujuan kalian. Itu ya. Ketika kita punya goal atau tujuan, ini kita perlu jelas dulu nih tujuannya untuk apa. Apakah untuk menurunkan berat badan, ya, di mana ini dilakukan oleh sebagian besar orang ketika mereka melakukan diet karnivor, ataukah tujuannya untuk kesehatan? Ya, jadi this is two different things ya, two different things. Antara kita fokusnya adalah ke berat badan aja, atau kita fokusnya ke kesehatan. Itu. Kalau untuk berat badan saja, menurut saya tidak perlu untuk melakukan diet karnivor. Bukan tidak bisa ya, tidak perlu. Itu. Karena there are many ways ya, banyak sekali cara untuk mencapai berat badan yang ideal, berat badan yang sehat. Entah kalian mau menambah massa otot, kalian mau menurunkan massa lemak, bisa dicapai tanpa diet karnivor juga. Jadi tidak harus. Diet karnivor bisa dok, bisa, tapi tidak harus. Itu ya. Yang kedua, kalau tujuannya untuk kesehatan, ya tergantung tadi, seperti yang saya katakan, tergantung kondisi kesehatan kalian. Oleh sebab itu, konsultasikan dulu ke dokter, ke nutrisionis, kalau kalian mau melakukan diet karnivor. Dan last but not least, yang paling penting adalah kalian enjoy atau tidak melakukannya. Ya, karena saya katakan, diet itu bukan program, tapi adalah suatu kebiasaan. Ya, suatu perjalanan. Kalau kalian menjalaninya hanya bisa melakukan dengan baik ya, konteksnya dengan baik ya. Kalian melakukan hanya sebulan, 2 bulan, terus kalian kemudian kembali ke pola makan sebelumnya yang acak adul, ya buat apa? Itu. Karena yang paling penting adalah kalian bisa melakukannya dengan sustain. Itu, ya. Kalian untuk bisa sustain gimana? Ya harus enjoy. Gitu. Kalau kalian nggak enjoy gimana bisa sustain melakukannya? Itu ya. Karena konsistensi itu adalah kunci. Ya, konsistensi adalah kunci. Jadi buat kalian yang mungkin melakukan ini hanya untuk sementara aja, temporary, buat saya sih, menurut saya sih nggak perlu ya. Karena lebih baik kalian mencari sesuatu yang bisa kalian lakukan secara konsisten, yang sesuai dengan budget kalian juga. Karena yang namanya diet karnivor kalau dilakukan dengan proper, ini cost-nya juga lumayan tinggi. Ya, jadi ini adalah salah satu alternatif, tapi bukan satu-satunya solusi untuk hidup sehat. Ya, jadi buat teman-teman mungkin yang merasa melakukan diet karnivor, mengalami manfaatnya, mau sharing, boleh juga di kolom komen, gitu ya. Tapi untuk ini semoga bisa mencerahkan dan membuat sobat sehat juga lebih paham. Penting nggak sih kita melakukan atau saya sebaiknya melakukan diet karnivor nggak sih setelah mendengarkan video ini? Terima kasih, semoga bermanfaat. Stay fit and stay healthy. Kali ini saya akan bahas apa sih yang terjadi kalau tiap hari kita hanya makan daging saja. Yes, ini adalah konsep diet karnivor. Yang pertama, ada suatu paradigma yang menyatakan bahwa serat itu bukan untuk manusia. Nah, tuh. Yang kedua adalah klaimnya ini bisa memperbaiki sindrom metabolik. Kemudian, bisa populer lagi karena apa? Karena klaimnya adalah untuk menghilangkan alergi. Nah, tuh. Kemudian juga bisa memperbaiki kondisi autoimun. Dan yang terakhir, nah ini yang paling sering nih sebetulnya. Apa klaimnya? Yes, untuk menurunkan berat badan, untuk fat loss. Nah, ini sebetulnya yang paling rame. Jadi sebenarnya sehat nggak dok? Langsung aja deh dok, sehat apa nggak? Orang itu kan mau simpelnya seperti itu. Maybe yes, maybe no. Ya, saya akan jelaskan kenapa maybe yes, maybe no. Pertama,